Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Niat Nesita Zara atau biasa dipanggil Ara. Saya berasal dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Nah, teman-teman, hari ini saya akan mempromosikan suatu destinasi wisata, yaitu destinasi wisata Labuan Bajo. Siapa sih yang gak mau liburan ke habitatnya para komodo ini? Tentu saja kita semua mau merasakan keindahan laut sembari melihat komodo dari jarak yang dekat. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fakta menarik tentang destinasi wisata Labuan Bajo. Pasti udah gak sabar kan? Langsung saja kita lihat. Let's go! Sebelum menjelajahi destinasi wisatanya, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang Labuan Bajo nih. Labuan Bajo merupakan salah satu dari 19 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo sebelumnya adalah kelurahan sekaligus ibu kota Kecamatan Komodo dan juga merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang dikembangkan menjadi kota Labuan Bajo. Wilayahnya meliputi Kampung Ujung, Kampung Tengah, Kampung Air, Lamtoro, Wae Kelambu, Wae Medu, Cowang Dereng, Wae Kesambi, Waebo, Lancang Senaru, Wae Mata, Pasar Baru, dan Gorontalo. Nah, buat yang ingin liburan untuk melepas penat, Labuan Bajo adalah destinasi wisata yang paling tepat. Karena terdapat paket wisata yang lengkap mulai dari wisata bahari hingga daratan. Labuan Bajo juga merupakan wilayah yang masuk dalam 5 destinasi wisata super prioritas berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Destinasi ini juga memiliki kawasan habitat hewan endemik yaitu komodo. Tepatnya di Taman Nasional Komodo, kita dapat melihat cara mereka hidup, makan, dan bahkan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, destinasi wisata yang pertama ada Pulau Padar. Ini dia tempat wisata Labuan Bajo yang pesonanya seakan tidak pernah habis. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Di Pulau Padar kita akan disuguhi pemandangan yang indah, khas Flores yaitu perbukitan dengan laut biru yang memikat. Dan untuk mencapai puncak, kita harus naik ratusan anak tangga. Tapi, rasa lelah akan terbayar tuntas saat mencapai atas karena kita bisa mendapatkan spot foto terbaik di Labuan Bajo. Untuk menuju pulau cantik ini, kita bisa naik speedboat, kapal nelayan, yacht, atau pinisi. Yang kedua ada Pulau Komodo. Pulau Komodo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini merupakan tempat di mana komodo hidup. Jumlah komodo yang terdapat di pulau ini kira-kira mencapai 2.500 ekor. Tak hanya melihat dan berfoto bersama komodo, kita juga bisa menikmati eksotisme di sekitar pulau. Pulau-pulau kecil yang bertebaran dan pesona laut biru nan jernih dijamin akan memanjakan mata kita. Di sini juga terdapat Taman Nasional Komodo yang didirikan tahun 1980 untuk melindungi komodo serta flora yang hidup di dalamnya. UNESCO pun mengakui Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia dan masuk ke dalam keajaiban dunia. Yang ketiga ada destinasi wisata Pulau Rinca. Selain Pulau Komodo, Pulau Rinca juga merupakan destinasi wisata di Labuan Bajo untuk melihat komodo. Pulau ini berada di sebelah barat Pulau Flores dan dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau Rinca merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Gili Motang. Wisatawan yang berlibur ke sini bisa melakukan kegiatan trekking dengan rute pendek hingga rute panjang. Pemandangan perbukitan dan laut biru adalah hal yang mudah ditemui di sini. Di Pulau Rinca, kita juga bisa mengadopsi bakau untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat ada destinasi wisata Bukit Sylvia. Wisata Labuan Bajo tidak akan lengkap tanpa mengunjungi Bukit Sylvia. Letak Bukit Sylvia tak jauh dari pelabuhan Labuan Bajo, hanya sekitar 4,6 km atau sekitar 11 menit berkendara.
Pemandangan dari Bukit Sylvia sangatlah indah, bahkan menjadi salah satu spot terbaik untuk melihat sunrise dan sunset di Labuan Bajo. Berada di bukit tinggi dan tidak terhalang bangunan apapun, kita bisa puas melihat panorama alam di sini. Selanjutnya yaitu destinasi wisata Pink Beach. Pantai berwarna pink? Iya betul. Pink Beach yang terletak di Pulau Komodo, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, memiliki pantai dengan pasir yang berwarna pink. Warna pink tersebut berasal dari hewan berukuran mikroskopis bernama Foraminifera yang memberikan pigmen merah pada koral. Perpaduan koral merah dan pasir putih ini yang menyebabkan warnanya menjadi warna pink. Destinasi wisata selanjutnya adalah Manta Point. Berwisata ke Labuan Bajo tanpa diving seperti berenang tanpa air. Di Labuan Bajo terdapat banyak sekali spot menyelam yang keren. Salah satunya adalah Manta Point. Di Manta Point, kita bisa berenang bersama ikan manta, salah satu satwa air langka yang dilindungi khas Indonesia. Manta Sighting Spot dikenal sebagai lokasi paling indah untuk menyaksikan langsung manta ray atau ikan pari khas Indonesia Timur. Di sini, kita juga bisa langsung menyentuh sampai memberi makan ikan manta yang ukurannya mencapai 3 meter. Tak hanya ikan manta, kita juga bisa menari dalam air bersama koloni ubur-ubur, terumbu karang, dan ikan-ikan cantik lainnya. Selanjutnya ada destinasi wisata Taka Makassar. Pulau kecil tak berpenghuni ini terdiri dari hamparan pasir putih dan luasnya tak beda jauh dengan lapangan sepak bola. Meski ukurannya sangat kecil dan hanya muncul saat air laut surut, destinasi wisata ini tidak kalah jauh indahnya. Hal yang membuat Taka Makassar semakin istimewa adalah airnya yang sangat jernih dengan koral indah di sekeliling pulau. Kita juga dapat melakukan snorkeling, diving, atau sekedar bermain air. Teman-teman, selanjutnya ada destinasi wisata Pulau Kanawa. Begitu sampai di pulau ini, kita akan langsung disambut oleh air laut biru yang sebening kaca. Dari atas dermaga pun, kita sudah bisa melihat ikan-ikan mungil yang berenang ke sana kemari. Memiliki luas 32 hektar, Pulau Kanawa pun punya pemandangan alam yang sangat menawan, seakan pulau pribadi. Rerumputan coklat di sekitar pulau juga menambah keeksotisan wisata Labuan Bajo. Yang terakhir ada Gua Batu Cermin. Setelah bermain air di pantai, berfoto bersama komodo, menikmati perbukitan hingga berenang bersama ikan-ikan cantik, selanjutnya kita dapat menjelajahi Gua Batu Cermin yang tidak kalah menariknya. Ketika memasuki goa, sinar matahari akan masuk melalui celah-celah goa. Sinar tersebut akan terpantul di dinding layaknya sinar matahari yang memantul di cermin. Waktu terbaik mengunjungi Gua Batu Cermin adalah menjelang sore. Nah, gimana teman-teman? Pasti langsung tertarik banget kan buat mengunjungi destinasi wisata Labuan Bajo? Kumpulan pantai, bukit, dan goa yang indah jadi paket lengkap untuk berlibur sekaligus melepas penat. Jadi, tunggu apa lagi? Segera rencanakan perjalanan kalian bersama kami di UNJ Tour and Travel. Tersedia open trip paket weekday with speedboat dengan harga 500.000 per orang untuk 1 hari full. Dan paket weekend 2 hari 1 malam dengan harga 1 juta per orang. Tersedia juga paket private trip cocok untuk grup, keluarga, ataupun pasangan honeymoon dengan rate harga mulai dari 750.000 per orang. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sekian video promosi destinasi Labuan Bajo dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di video promosi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.